Bang, review masing-masing kelebihan pala taktikal dan Equar G3 taktikalnya, Bang. Kita ada Equar G3 versi taktikal. Kalau untuk berburu ini lebih lebih enak. Ya, jadi saya kasih waktu 7 hari. Itu kita potong harganya jadi 6 juta. Di Rabelco senapan paling loyo membela produk kita dengan mengatakan bahwa produk kita produk dewa. Saya katakan malah produk kita bukan produk dewa. Ini produk masih banyak cacat dan lemahnya karena buatan Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abel Wahyudi bersama saya Anjar dari IR dan Abelco. Oke, guys, hari ini kita kembali lagi dengan beberapa pertanyaan dan komentar yang sudah saya siapkan hari ini. Ya, jadi kita langsung aja ya Om ya, kita mulai pertanyaannya. Oke. Mau langsung aja Om? Ya, saya sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar semuanya? Masih musim hujan, di Depok juga hampir setiap hari hujan di Januari. Nah, mungkin di beberapa wilayah di bagian Indonesia juga kayaknya hampir sama, John ya? Iya, betul Om. Suara agak serak, mulai agak kena. Jadi banyak teman-teman kita yang kena flu. Kena flu. Nah, teman-teman jaga kesehatan di era yang musim hujan begini, banyak minum vitamin. Kalau bisa olahraga, sempetin olahraga. Jaga pola makan, karena kesehatan itu mahal. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, ya saya persilahkan Bang Anjar langsung ke pertanyaan dari teman-teman, dan saya akan coba jawab sebisa saya, gitu John. Oke, siap Om. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari akun Elang Purnomo nih Om. Elang Purnomo, oke. Oke, ya. Om, saya cari unit hunting untuk di kebun. Equar G3 taktikal biasanya diperuntukkan untuk hunting atau lomba ya Om? Om, saya cuma kebutuhannya untuk hunting. Iya, hunting di kebun. Hunting di kebun, Equar G3. Di depan kita ada Equar G3 versi taktikal. Kalau untuk berburu ini lebih lebih enak. Pertama karena nggak ada popor kayu. Jadi bentuknya juga bisa slim kan, enteng, ringan. Terus kemudian powernya, karena ini kan basicnya si Equar G3 itu, dia sistemnya itu nggak pakai tabung botol ya teman-teman. Jadi di sininya tuh istilahnya ada free flow. Dari ruang tabung utama langsung menuju ke ruang ledak, terus kemudian dikompres di dalam sini, baru diledakkan menuju laras. Jadi artinya kalau speknya Equar G3 memang peruntukannya sebenarnya adalah memang untuk kebutuhan hunting atau lebih tepatnya berburu buruan yang small ke bawah, ya, small ke medium, medium ke small gitu ya. Cuman saat ini sebenarnya kalau di sistemnya Equar, kalau teman-teman perhatikan ada kawan kita dari Aceh namanya Om Teguh Hasbi, channel YouTube-nya tuh Teguh Hasbi Channel ya kalau nggak salah. Nah, dia ngoprek Equar G3, Equar G2 dan Equar One. Itu powernya bisa menumbangkan babi hutan untuk kategori sampai 80 kiloan ya kalau nggak salah, 80 kiloan setahu saya. Nah, terus caranya gimana? Nanti coba teman-teman simak dulu video itu. Tapi secara prinsip Equar G3 ini karena didesain pakai tabung panjang biasa, inline, satu garis, nggak ada hambatan. Jadi powernya ini bisa di-upgrade maksimal. Nah, maksimalnya berapa nanti teman-teman oprek aja. Udah banyak kok di channel YouTube, banyak yang bikin cara mengoprek senapan Equar G3 gimana powernya supaya besar tanpa melanggar regulasi. Nah, kembali lagi, kebutuhan untuk di kebun kan? Iya, betul Om. Kebutuhan untuk di kebun ini saya nggak tahu. Kalau di teman-teman di Sumatera Barat itu kebutuhannya di kebun kelapa. Jadi ini sangat-sangat mumpuni. Pertama, ya hewannya cuma tupai, sasaran utamanya. Kemudian kemarin teman-teman di Sukabumi, sama di daerah Pacitan apa Magetan tuh, yang lagi kena serangan tekukur katanya. Karena burung pipitnya nggak ada, sekarang yang menghajar ladang padi atau sawah itu tekukur. Ini bisa untuk hunting. Nah, kalau di kebun yang buruannya lebih besar, ya saya harus tahu dulu sih buruannya itu apa, John. Kalau memang babi, insya Allah bisa. Babi hutan bisa. Nah, kalau teman-teman, apalagi teman-teman tergabung dalam klub ya, mau di-upgrade di kaliber yang lebih besar, ya silakan selama peruntukannya itu bisa dijaga.
Walaupun sebenarnya untuk kategori 5,5 mili seperti yang sudah pernah saya bahas itu memerlukan izin khusus, dan izin khususnya itu pertama ya salah satunya teman-teman wajib menjadi anggota klub menembak yang sudah bernaung di bawah Pengcap atau pengurus cabang Perbakin setempat. Domisili tempat tinggal teman-teman ya, misalnya daerah Jawa Timur ya ke sana, ke Pengcap sana. Nah, yang kedua, untuk mengupgrade kaliber itu juga setiap Pengcap itu punya kebijakan, tapi memang ada standar peraturannya. Nanti ditanyakan lagi ke sana. Nah, kalau pertanyaannya, bisakah untuk kategori 4,5 mm menumbangkan babi hutan? Jawabannya bisa. Bisa. Sekarang ada peluru Samyang. Samyang 16 grade. Ya, kurang lebih. Ya, Samyang ya. Iya, dulu ada channelnya juga Om Eroman Taji Jalu. Iya. Itu pakai semar sih dulu ya. Itu rekor terbesar kita tuh, 98 kilo kalau nggak salah babi hutannya yang langsung tembus. Cuma kebetulan memang pas di tengkorak depan itu, sampai dimasukin rumput ke bekas lubangnya itu. Dan itu pakai 4,5 mili. Nah, balik lagi, untuk berburu hewan besar atau yang kategorinya agak lebih besar lah ya daripada yang small dan medium. Yang perlu diperhatikan adalah killing zone-nya, daerah titik bunuhnya. Biasanya kalau hewan besar itu di antara dua mata sini, tengkorak di antara dua mata ini terdapat bagian yang agak lebih lunak. Itu peluru masuk dari sana, jadi langsung masuk ke dalam otaknya. Jadi buruan itu nanti ketika dia ketembak, paling hanya ngedongak, kemudian ya muter-muter di situ aja. Terus yang kedua, bisa masuk dari belakang telinga sini, karena di belakang telinga hewan itu ada tulang lunaknya. Masuk dari sini ke bagian kepala langsung ke otak kecilnya, dia akan cenderung diam di tempat. Atau masuknya dari tulang belikat ketek di bagian kaki depan ya, baik kiri maupun kanan. Di situ ada selak. Jadi kalau teman-teman perhatikan tulang, gitu kan, tulang rusuk, misalnya babi gitu ya, babi hutan, itu ada daerah yang tidak tercover sama tulang itu, dan kita tembak di titik itu tujuannya supaya peluru langsung nembus ke arah jantung. Nah, itu killing zone-nya. Nah, kalau ketembaknya di pantat, ya dia lari. Apalagi ya kan, ketembak di pantat, di kaki, di perut. Kalau di perut mungkin juga nanti bisa mati juga, karena pasti tembus ke dalam ususnya. Tapi prosesnya lama. Dan itu tidak disarankan di luar negeri. Kenapa di luar negeri itu menggunakan kaliber yang besar? Tujuannya adalah supaya ketika digunakan untuk berburu, itu nggak nyiksa binatang, John. Jadi langsung mematikan lah, nggak boleh istilahnya. Walaupun 4,5 mili ini mampu mungkin untuk menembak babi hutan gitu kan, atau kategori sapi juga mungkin bisa di daerah tertentu ya. Misalnya kena jantungnya tadi seperti yang saya bilang. Cuman prosesnya nanti kasihan agak lama. Buruan itu kita nyiksa buruan. Nah, kembali lagi untuk berburu binatang. Ya di luar negeri sendiri itu ada aturan mainnya. Di Indonesia kaliber dibatasi, speed tidak dibatasi. Di luar negeri speednya dibatasi, kecepatannya dibatasi, tapi kalibernya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Jadi ini kita bertolak belakang dengan kebijakan umum negara-negara di Eropa gitu ya. Kayak Amerika dan Eropa itu aturan mainnya untuk berburu minimal 5,5 mili. Itu pun peruntukannya untuk hewan yang cenderung kecil. Ya, cenderung kecil. Ya, untuk di kelas senapan angin ya, kita bicaranya airgun. Nah, untuk 6,35 kemudian 9 mili itu baru bisa digunakan untuk hewan yang lebih besar kalau di senapan angin. Beda dengan senjata api. Kalau senjata api kaliber 223 pun bisa, kaliber 5,56 tuh bisa digunakan untuk berburu. Jadi teman-teman harus bedakan dulu antara senapan api dengan senapan angin, senjata api dengan senjata angin. Karena sumber powernya berbeda, otomatis kecepatan pelurunya beda, daya impactnya juga beda. Dan yang jelas kalau di senapan angin tidak mengeluarkan panas di timah. Walaupun panas ada karena gesekan, tapi itu sifatnya cenderung dingin. Beda dengan senjata api. Kalau senjata api karena sumber ledaknya dari mesiu, terbakar, jadi otomatis proyektilnya itu kalau kena buruan juga dia kayak ngebakar gitu, John. Panas lah. Ya. Ada panasnya. Dan itu bisa lebih mematikan. Nah, intinya gitu ya. Nah, kebetulan ini juga barangnya ready ya, John? Iya, untuk Equar G3 di awal tahun ini kebetulan kita lagi ready nih Om nih.
Dan untuk stoknya juga stok terakhir nih Om. Oh, oke. Iya, jadi kemarin dari sekitar 50 unit. Nah, ini kurang lebih sekitar 11 atau 12 lagi Om. Oh, ya teman-teman, kalau ada yang berminat dengan Equar G3 segera kontak ke admin kita karena saya baru akan naikin batch-nya lagi itu perkiraan antara Maret atau April. Jadi di awal tahun ini kita gebernya ke Semar Neo Z dulu. Iya. Kita lagi naik Semar Neo Z dulu. Saya juga lagi coba ngejar kerjaan waktu dengan pekerjaan dari PEI John, dari Pindad. Jadi mesin kosong kita langsung naik. Lagi atur-atur waktu nih teman-teman. Waktu ya. Atur-atur waktunya. Nah, mumpung harga belum naik, karena kita sudah dengar informasi dari supplier material kita, John, Iya. bahwa ada potensi material baik bahan mentah dan bahan bakunya itu akan mengalami kenaikan, terutama di logam dan aluminium, sebesar kurang lebih 20 sampai 27%. Tapi saya belum dapat info akuratnya, tapi baru disonding aja, disonding. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah karena ada isu resesi tadi. Kemudian sekarang sudah fenomenanya adalah permintaan kebutuhan emas atau logam mulia itu tinggi. Iya. Jadi demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, supply-nya sedikit. Jadi harga emas per hari ini sekarang hari Senin tanggal 9 ya. 9 Januari kalau nggak salah dibuka di 1.036.000. 37. Oh, 1.037.000 per gram untuk pecahan 1 gram logam mulia, itu versi Antam dan UBS. Nah, harga logam lainnya akan cenderung mengikuti itu. Jadi barometer ukurnya bukan hanya ke BBM. BBM, iya. Bukan hanya ke BBM. Nah, saya nggak tahu nanti kalau memang material naik pada saat kita naikin di bulan Maret nanti, ya otomatis harga akan ada penyesuaian. Betul. Nah, ini mumpung harganya masih sama, ya kalau ada yang memang punya keinginan untuk membeli, ya segera aja dibeli sebelum harganya naik. Dan nanti akan berlaku semua kok, semua. Karena kalau nggak naik pun kita mengorbankan profit, ya tinggal kuat-kuatan aja bertahannya. Gitu. Kuat-kuatan aja bertahannya. Iya, betul. Ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Om Andi Wardia nih Om. Oke. Kenapa senapan produk Indonesia jarang yang pakai regul? Padahal regul itu penting banget untuk kestabilan angin. Baik. Kenapa rata-rata produsen senapan angin di Indonesia, baik yang sudah menggunakan mesin CNC maupun yang masih tradisional, jarang langsung built-in dengan regulator, padahal memang itu stabil. Oke, begini teman-teman. Pertama adalah kita bicara Indonesia. Letak geografis Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa pulau. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian Jawa. Ya. Nah, pembangunan belum rata. Artinya kota-kota besar di Indonesia itu hanya di beberapa titik. Misal di Pulau Jawa, kota-kota besarnya paling Surabaya, Jogja, kemudian Jakarta otomatis, dan Bandung. Nah, sementara mungkin kalau di Sumatera ya ada Medan, Palembang, Lampung gitu. Tapi karena posisi Pulau Jawa itu cenderung lebih padat penduduk, otomatis daerah huninya lebih banyak daripada daerah hutannya. Nah, beda sekali dengan areal misalnya katakanlah di Aceh. Karena kebetulan saya pernah ke Aceh, jadi saya tahu. Saya pernah di hutannya juga, soalnya seminggu waktu itu. 5 hari deh, bukan seminggu. Kemudian wilayah Sulawesi misal, atau Kalimantan yang hutannya memang masih sangat luas. Teman-teman pengguna senapan angin itu lebih cenderung ke arah untuk berburu. Ke arah untuk berburu, karena memang kebetulan di wilayah tempat mereka tinggal itu masih banyak hewan buruannya dan belum ada perda atau peraturan dari daerah setempat yang melarang gitu ya. Kecuali misalnya di Kalimantan perdanya sudah ada untuk kategori hewan-hewan appendix, seperti orang hutan nggak boleh ditembak. Iya. Otomatis, ya kan? Bekantan juga. Ya, bekantan. Kemudian ayam sempidan, setahu saya tuh udah mulai langka.
Kalau di Pulau Jawa itu burung merak, rusa, kemudian kancil, itu nggak boleh. Kalau di Aceh kayaknya rusa, nggak tahu deh. Harus tanya Om Hasbi itu, yang sering nembakin buruan gede. Kalau di Papua mungkin rusa belum dikategorikan appendix mungkin ya. Saya nggak tahu juga karena kan saya nggak tinggal di sana. Kita tinggalnya di Pulau Jawa. Nah, amati dan cermati posisi tempat tinggal teman-teman untuk memilih kategori hewan yang boleh diburu. Nah, kembali lagi tadi, kenapa senapan ini tidak terinstal langsung dengan regulator? Karena gini, kebutuhan untuk menembak ya, di wilayah yang tadi hewan buruannya banyak, teman-teman yang pengguna di sana tuh malah ngasih masukan ke kita. Jangan digunain atau dipasang dengan regulator karena mereka mau oprek. Mereka mau upgrade sendiri, nyeting sendiri dengan kaliber yang 4,5 mili. Gimana caranya supaya powernya bisa besar. Nah, jadi alasan itulah rata-rata produsen di Indonesia ini memang mengejar ke pasar yang lebih besar. Karena pasar untuk berburu itu jauh lebih besar ketimbang pasar yang kelasnya lomba. Misalnya lomba untuk metal siluet atau lomba di kertas ya, di kertas. Nah, karena pasarnya ini lebih besar, artinya demand-nya tadi, permintaannya tadi lebih besar, ya kita sebagai produsen dan teman-teman yang lain juga produsen, kita lebih ke arah memenuhi kebutuhan pasar, non-regul. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, reason-nya adalah karena regulator ini, kalau teman-teman perhatikan yang buatan lokal, harganya cenderung lebih mahal daripada standar yang buatan Taiwan atau Cina. Nah, otomatis ini akan menjadi beban biaya tambahan di unit. Unitnya lebih mahal. Sementara 2 tahun terakhir ini, sejak 2020, 2021, dan 2022 kemarin, ya, jadi siklusnya karena pandemik, ekonomi itu nggak bisa dibilang bagus, turun. Nah, turunnya itu karena banyak faktor tadi. Pertama karena pandemiknya, kedua karena resesinya, yang ketiga kemarin sempat BBM naiknya tinggi. Ya kan, yang keempat karena banyak perusahaan yang kolaps dan tutup, akhirnya lebih banyak angka pengangguran yang muncul akibat dari dampak itu. Otomatis daya beli menurun dan produsen lebih berpikir sekarang gimana caranya untuk survive, bertahan hidup. Kita menjual produk yang low, maksudnya tidak digunakan langsung regulator supaya masih bisa terjangkau harganya. Kan tadi pertanyaannya kenapa produsen di Indonesia kan? Berarti bukan menyasar ke Irabelco nih. Jadi menyasarnya ke secara umum. Kuklik misalnya, senapan spring, gas, kemudian senapan gejluk. Ya, pare, kediri, gejluk itu kan bisa mumpuni untuk dipakai berburu. Alasannya itu saya rasa yang lebih tepat untuk reason keduanya. Untuk menekan kos biaya. Ya kira-kira gitu ya, bisa menjawab pertanyaan siapa dari tadi? Om Andi Wardian, Om. Ya gitu Om Andi Wardian, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut untuk menghemat waktu. Oke, lanjut. Ada dari Marta nih Om. Unit pala taktikal bisa nggak dipasang popor lipat? Nah ini nih. Unit pala taktikal bisa nggak dipasang popor lipat? Setahu saya ini ada unitnya nih. Ini udah dilipat John. Iya Om. Tada! Tuh, udah dilipat Om. Ini pala taktikal. Jadi jawabannya bisa nggak dipasang popor, ini di atas ya? Sorry, saya lupa. Bisa nggak dipasang popor lipat? Jawabannya bisa. Dan sekarang sudah ada paketan yang ini ya. Iya, betul. Dan ini barangnya kalau nggak salah ada yang stock ready deh, setahu saya. Nah iya, untuk yang pala taktikal ini taktikal versi popor lipat ya? Versi popor lipat ini stoknya ready ya Om ya? Oh ready, ada. Harganya berapa aja? Nah untuk pala taktikal ini yang untuk versi popor lipatnya ya Om. Nah ini harganya 6.350 Om. 6.350.000, oke? Iya betul. Nah itu untuk harga satu buah unit pala taktikal. Oke, 6.350.000. Iya. Sekarang tanggal 9. Penjualan dari order yang masuk dari tanggal 9 sampai ke tanggal 15. Ya, jadi saya kasih waktu 7 hari. Itu kita potong harganya jadi 6 juta. 6 juta rupiah. Ya, jadi nanti Mbak Maya tolong ya di admin, diinfoin ke teman-teman. Pokoknya order mulai hari ini masuk, tanggal 9 sampai ke tanggal 15. Nanti ada diskon khusus, jadi harganya 6 juta pas. Kita diskon 350.000. Untuk unit pala taktikal khusus untuk unit ini. Para popor lipat ya Om ya? Iya, soalnya memang kita harus ngejar juga, kasihan kita kejar-kejaran waktu supaya
takutnya ada penyesuaian harga tadi, John. Nah, teman-teman kalau yang memang mau beli ya beli aja segera. Ya, oke, lanjut. Siap. Lanjut dari Om Eli Siokain nih, Om. Maaf Mas, kalau untuk nembak hama babi hutan bisa nggak senapan pala? Kalau untuk nembak hama babi hutan senapan pala, jawabannya ya tadi yang saya bilang bisa. Bisa. Tapi memang regulasi standar. Gini, bukan regulasi standar. Saya harus meluruskan dulu. Sampai hari ini Mabes Polri sendiri belum mengetuk palu untuk bahasanya tuh untuk masalah berapa maksimum speed, kecepatan maksimum yang boleh dikeluarkan atau diproduksi oleh para pengrajin senapan angin. Jadi belum ada statement itu secara resmi, ofisialnya. Tapi kalau kaliber jelas, kemarin saya sudah bicara melalui undang-undangnya. Jadi kalau teman-teman produksi 5,5 mili tanpa izin khusus, tanpa peruntukan khusus, udah pasti ditangkap. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahin. Nah, karena kalibernya 4,5 mili ini tidak dilarang dan tidak ada satupun statement resmi untuk membatasi kecepatan, jadi saya rasa teman-teman kita ini masih beruntung. Kita masih beruntung dan bersyukur masih bisa mengoprek ini dengan speed yang seperti lebih tinggi lah ya, di atas 1100 fps. Tapi begini teman-teman, oke, saya mau mengajak diskusi sebentar. Ini pelan-pelan dicerna kata-kata saya, kalimat saya pelan-pelan. Kita berandai-andai. Kita berandai-andai. Seandainya kalau nanti banyak pengguna senapan angin di Indonesia dengan 271 juta, kita anggap aja pengguna senapan angin mungkin berapa? 5%-an kayaknya. Ya. Ada mungkin jutaan pengguna senapan angin yang berpotensi untuk membuat hewan-hewan menjadi punah. Ini disikapi dengan bijak ya teman-teman. Saya bukan lagi sok-sokan, enggak. Gitu. Saya masih ingat ketika saya lahir tahun 70-an. Jadi umur tahun 80-an itu ya saya sudah SD ya berarti hitungannya. Di sekitar wilayah saya tinggal di Depok. Memang saya lahir di Jawa tapi saya besarnya di Depok. Masih banyak burung-burung seperti ciblek, kemudian burung pleci, kutilang, tekukur, perkutut, bahkan burung-burung kicau lain kayak burung madu tuh, kolibri. Kelelawar kalau maghrib itu masih ribuan. Burung pipit itu kalau lagi terbang itu langit itu udah kayak hitam gitu, John. Bergerombol kan menjelang maghrib. Itu mungkin umur saya di kisaran 10 ya antara 8 ya sampai 10 tahunan mungkin ya, tahun-tahun segitu ya. Nah, hari ini umur saya 45 tahun, berarti which is 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, hal-hal binatang-binatang yang saya temuin ya, di masa kecil saya, hari ini nggak lagi saya lihat di alam liar, kecuali di dalam kandang dan di tukang jual burung. Oke, ini realitas. Ini realitas ya teman-teman ya, ini realitas. Terus, saya pernah membaca komentar yang di salah satu grup dealer yang menyalahkan, ada salah satu akun menyalahkan bahwa kita pengguna senapan ini adalah salah satu yang menyebabkan kepunahan binatang. Ya jawabannya bisa ya bisa tidak. Kalau saya lebih setuju sebetulnya ya para penangkap burung liar itu yang menyebabkan kepunahan karena mereka sekali jaring itu ratusan ekor. Kita nembak paling 1-2 ekor. Kalau kena. Tapi itu pun juga tetap senapan angin ini kalau digunakan untuk mengeksploitasi hewan buruan besar-besaran dan secara kontinu dengan masa waktu yang panjang, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang hewan-hewan itu juga akan punah. Gitu. Hewan-hewan itu juga akan punah. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah pala bisa digunakan untuk menembak babi hutan kan? Babi hutan masih kategori hama di banyak wilayah di Indonesia. Sampai hari ini masih kategori hama. Itu lebih aman untuk diburu. Ya, tapi saya mau ngingetin teman-teman yang muslim,
sebaiknya tidak memanfaatkan hasil dari buruannya kalau memang menembak babi hutan, karena di agama kita itu kan dilarang. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain ya silahkan, yang beragama lain. Nah, balik lagi tentang cara berburu tadi, ya kami sendiri dari Irabelco memang lebih banyak bermain di pasar untuk berburu small to medium. Saya jujur memang merancang itu karena saya sadar sebagai seorang produsen kita ini berkontribusi terhadap salah satu faktor punahnya hewan-hewan di Indonesia. Saya sadarin itu. Makanya saya selalu dalam video-video konten kita, saya selalu ingetin teman-teman lebih bijak lagi dalam menggunakan senapan angin, karena sisakan hewan-hewan itu untuk generasi penerus kita, untuk cucu kita di masa yang depan nanti, atau cicit kita, supaya mereka masih bisa ngelihat burung-burung liar di alam bebas. Ini saya sedih loh. Saya udah coba mancing, kita bikin kandang besar, kita taruh makanan di luar, tapi sampai makanannya itu juga nggak kesentuh. Burung gereja aja udah langka. Burung pipit apalagi di tempat kita nggak ada. Akhirnya waktu itu kita beli burung pipit ya 200 ekor kita lepas. Malah kita terbangin. Karena kepengen mungkin ada habitatnya lagi di sini, tapi memang setelah 2 bulan kemudian juga nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya ini sih dilema saya ya, dilema kita sebagai produsen. Nah, saya juga cuma bisa menghimbau teman-teman supaya lebih bijak menggunakan senapan angin. Jangan terlalu royal mengeluarkan peluru untuk menembak hewan yang tidak bisa kita makan. Misal burung gereja, burung pipit. Kalau bukan kategori hama ya, kecuali misalnya di ladang atau di sawah burung pipit itu menjadi hama. Ya kita memang harus memprioritaskan kebutuhan makan manusia ketimbang binatang. Saya setuju. Tapi kalau bukan hama ya tolonglah jangan terlalu dibabat habis-habisan. Gitu. Batasi batasi untuk istilahnya pembunuhan hewan-hewan yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dikonsumsi. Gitu. Dan ini saya ngomong bukan cuma di Indonesia. Kebetulan gini, saya hampir jarang nggak pernah nonton TV-TV lokal ya, stasiun TV lokal, karena menurut saya isinya kebanyakan ya you know lah, ada apa namanya itu sinetron, berita-berita selebritis yang baru punya topi Hermes diliput ya kan, nginjak kecoa diliput, nggak berbobot gitu menurut saya. Terus perang bintang ya kan, perang antar selebritis, saya nggak pernah nonton. Tapi kalau channel luar saya nonton. Saya biasanya nonton tuh BBC, saya nontonnya Discovery Channel, saya nontonnya tuh Wild Animal Life tuh kalau yang di ini ada. Nah itu film-film atau channel yang saya tonton. Nah hari ini ada masalah concern utama di dunia untuk menuju go green. Makanya mobil-mobil listrik itu dan motor listrik sudah mulai dikembangkan. Ozon semakin tipis, kutub utara dan selatan juga mulai panas, salju mencair, dan kalau teman-teman perhatikan Indonesia kena dampaknya. Di Indonesia ini lautan kita itu mengalami kenaikan per tahun itu kalau nggak salah hampir 1 cm deh seingat saya. Untuk Jakarta ya, untuk Jakarta. Dan tidak menutup kemungkinan kalau ini terus terjadi dan kita tidak sama-sama menjaga ekosistem bumi, banyak penebangan hutan ya, untuk wilayah tempat tinggal menyebabkan akhirnya panas, suhu panas global, ada global warming di situ, penghangatan yang sifatnya global internasional, salju-salju mencair, otomatis cairan air salju yang mencair tadi kan akan kembali ke laut hingga laut itu mengalami kenaikan. Dan daratan tempat kita tinggal menjadi semakin tergerus. Gitu. Nah, go green ini udahlah kita nggak usah terlalu konsen di sana ya, maksudnya saat ini memang kita masih menggunakan mobil dan motor konvensional berbahan bakar minyak bumi. Ya kalau ada yang mampu beli listrik silahkan. Tapi karena kita bermain di areal hobi senapan angin, saya minta tolong teman-teman ya, minta tolong coba untuk yang tadi itu saran saya, ya, memilah dan memilih hewan buruan yang untuk diburu, hanya memburu hewan yang bisa dikonsumsi dan populasinya terbilang cukup banyak. Sisakan hewan-hewan itu untuk kelangsungan hidup umat manusia berikutnya, karena umat manusia itu bukan cuma kita, umur kita terbatas. Satu saat kita akan kembali ke dalam tanah,
Tapi mungkin pada saat kita sudah kembali ke dalam tanah, masih ada manusia lain yang melanjutkan tinggal di muka bumi ini. Ya, mereka masih punya hak untuk melihat burung pipit, burung preci, burung ciblek, dan lain sebagainya. Kita juga menjual hewan. Ira Abelco Aviary itu jualan burung. Tadinya kita menjual burung-burung yang ada masih dalam tangkapan liar. Tapi kemudian kita putuskan kita nggak main di situ lagi, tapi membeli burung yang hasil ternakan. Misalnya kayak kenari, kemudian red siskin, Mozambik, black throat yang sudah ternakan lokal. Yang impornya kita nggak ambil lagi. Memang tidak menyebabkan punah di Indonesia karena hewan-hewan tersebut kan dari luar negeri. Iya. Tapi di luar negerinya sana nanti punah karena dieksploitasi untuk diekspor dari wilayah sana, dari Afrika ke Asia. Gitu. Dan saya mulai kita akhirnya menyadari itu. Akhirnya kita berpikir sekarang lebih baik kita menjual burung atau ikan yang hasil budidaya. Tapi kalau ikan laut saya masih agak susah. Ikan hias air laut masih agak susah karena memang budidayanya belum banyak. Setahu saya kecuali ikan Nemo, yang lain masih susah di breeding. Tapi alhamdulillahnya laut ini masih sangat banyak jumlahnya. Jadi masih aman. Masih aman. Belum kategori yang appendix. Jadi kalau ada hewan-hewan laut appendix pun saya udah nggak mau lagi. Kita nggak mau jualan itu lagi. Tujuannya adalah itu tadi, menyisakan kesempatan anak cucu kita generasi ke depan untuk manusia yang lain, umat manusia yang lain masih bisa melihat karya indah buatan Tuhan. Ya, untung ya kalau dinosaurus sih ya ada untungnya juga ya, udah nggak ada ya. Iya. Kalau ada habis kita dimakanin. Tapi harusnya kan kita punya hak untuk melihat dia hidup. Kecuali memang itu karena murni keinginan Tuhan ya. Iya, betul. Kalau murni karena keinginan Tuhan kayak seperti dinosaurus dimusnahkan, ya kita manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada hal-hal yang kita sebagai manusia punya empati. Kemudian kita juga punya akal dan pikiran untuk yang tadi itu, memilah dan memilih mana yang salah dan mana yang benar. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin bahasa saya kali ini agak menyinggung teman-teman yang merasa tersinggung. Saya mohon maaf, saya bukan bermaksud menyinggung, ini hanya sekedar saran, himbauan lah. Ayo kita jaga lingkungan kita sama-sama, ya, bukan hanya lingkungan tempat tinggal kita, karena tujuannya bukan hanya untuk di mana ke tempat kita tinggal, tapi ini untuk kelangsungan ekosistem dunia. Bumi ini sudah semakin tua istilahnya, kita nggak tahu kiamat kapan. Ya, saya juga nggak tahu saya matinya kapan. Saya nggak pernah terlalu jauh memikirkan masa depan, karena buat saya masa depan itu adalah misteri. Tapi berdasarkan kenangan masa lalu saya, waktu saya kecil saya melihat banyak ikan, banyak hewan-hewan kayak burung, belalang. Sekarang di tempat kita ini nggak ada. Nggak ada teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih tinggal di daerah dengan populasi hewan yang masih cukup banyak, hutan dan tumbuhan tuh masih besar-besar, masih hijau, oksigen masih seger lah ya udaranya, dibanding udara kita di Depok ini udah terkontaminasi sama CO2, sama karbon monoksida dan lain-lain. Ya teman-teman bersyukur, saya iri terus terang. Makanya saya lebih seneng tuh tinggal di daerah sebenarnya, lebih sejuk. Ya, sekali lagi mohon maaf nih teman-teman kalau ada yang tersinggung. Saya nggak bermaksud menyinggung, cuman saya juga tidak dimandatkan oleh siapapun, termasuk Mabes Polri tidak dikasih mandat untuk itu, tapi saya sebagai seorang manusia biasa, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, saya merasa bahwa saya perlu menyampaikan ini, meskipun dilematis, karena kita adalah produsen senapan angin. Ya, oke, dilanjut aja. Oke, lanjut nih Om. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya dari Edi Suterpati ini Om. Bang, review masing-masing kelebihan pala taktikal dan Equar G3 taktikalnya Bang. Salam dari Pati. Baik, untuk Om Edi Suterpati. Ya, Edi Suterpati nih Om. Review pala taktikal dan Equar G3 taktikalnya. Iya. Saya lebih senang begini. Om Edi, coba browsing dulu aja di YouTube. Ketik aja misalnya pala taktikal IR dan Abelco atau Equar G3 IR dan Abelco. Cari, lihat, dan review langsung dari user. Iya. Kalau user itu lebih otentik.
artinya faktual kan. Iya, betul. Gitu. Kalau kita nanti takutnya gini, takutnya nanti ya karena kita kan promo, John. Tuh. Nggak ada, masa kita mau bilang barang kita jelek terus kan enggak. Ya penjual pasti bilang barangnya bagus-bagus dong. Iya. Benar nggak? Nah, jadi kalau mau tahu review yang sesungguhnya, seasli-aslinya, lihat dari YouTube yang banyak diupload oleh para pengguna Equar G3 dan Pala Taktikal. Iya, betul. Dari situ Om Edi nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri, karena itu jauh lebih objektif ketimbang saya atau Bang Anjar atau tim Ilko yang menyampaikan kelebihan-kelebihan dari produk ini. Iya. Karena kembali lagi, saya selalu sadar kita ini cuma manusia biasa. Ketika membuat produk itu tidak mungkin sempurna. Pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan setiap produsen itu berbeda-beda. Mungkin misalnya Irabelco unggul di sisi A, produsen lain unggul di sisi B, dan produsen lainnya unggul di sisi C. Selalu begitu. Makanya kayak mobil, motor, apapun kalau teman-teman perhatikan, pasti nggak pernah ada cuma salah satu merek. Air minum dalam kemasan aja banyak sekarang mereknya, ya kan? Mobil, motor, apalagi banyak. Dari yang buatan Jepang, buatan Eropa, bahkan sekarang banyak masuk buatan Cina yang kolaborasi sama Italia tuh. Iya. Ada Benda, ada Kiwei, ada apa tuh ya? Banyak deh. Karena saya pencinta otomotif, jadi saya ngikutin, John. Iya, betul. Saya ngikutin gitu loh merek-merek itu. Ya tujuannya kenapa sih merek-merek itu, katakanlah tadi misalnya Honda dan Yamaha saing-saingan. Iya. Ya karena pasti plus minus. Misalnya Yamaha unggulnya di sini, Honda unggulnya di sini, Yamaha lemahnya di sini. Ya karena nggak ada satupun produk yang menurut saya tuh perfect, sempurna. Tinggal gimana kita sebagai konsumen, sebagai end user, pengguna terakhir itu menyikapi itu, John. Betul. Contoh misal saya seneng hobi motor gitu ya. Dulu karena belum pernah kecelakaan sih, waktu kaki masih normal gitu kan, belum pernah jatuh, saya masih suka bawa motor gede. Tapi begitu udah pernah terjadi accident, dengkulnya geser dikit doang. Aduh ya Allah, baru dikasih geser dikit, kalau geser banyak ngeri juga tuh. Ya kan? Jadi saya putusin sekarang main motor kecil. Misalnya main trail juga nggak pakai di terabasan yang liar-liaran gitu. Nah, jadi untuk mencari produk yang saya inginkan waktu itu, milih motor trail, ya saya memilih produsen A, karena ada produsen lain, misalnya ada Kawasaki, ada Honda, ada Yamaha. Saya akhirnya pilih salah satu dari tiga inilah. Saya nggak enak tadi bilang promosi ya kan. Karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Kebutuhan, betul. Gitu. Meskipun saya tahu ketika saya baca-baca di grup untuk tipe itu ya, oh kelemahannya di sini, ya saya ngerti ada kelemahan. Karena memang nggak ada yang sempurna. Ya tinggal tergantung saya harus menyikapi barang yang saya beli tadi, motor yang saya beli, sesuai dengan purpose di awal ketika niat saya membeli itu. Saya kebutuhannya di mana gitu loh. Nah, itu pun standaran langsung saya upgrade, terutama di bagian ban kan. Iya. Baru datang 2 hari kita langsung ganti ban, karena memang bannya nggak proper gitu untuk badan saya yang tinggi 176, berat terakhir kemarin berapa ya? 83 atau 84 kilo. Jadi kalau pakai ban yang kecil-kecil cungkring. Ya, beban kasihan si ban itu, beban hidupnya terlalu tinggi dia. Jadi kita harus ganti yang lebih gede. Ganti yang lebih besar itu. Nah, senapan pun sama. Kebutuhan teman-teman ada di mana? Kalau hanya sekedar untuk nembakin metal siluet di halaman rumah, ya ngapain pakai di upgrade yang keren-kerenan? Terus kalau kebutuhan yang tadi kayak Om Edi, kemudian Om siapa tadi yang di awal itu untuk kebutuhan berburu, ya silakan dioprek sendiri. Iya. Gitu kan, di bore up sendiri supaya speednya bisa maksimal sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Iya, betul. Nah, jadi paling tepat gini, tidak ada satupun produk yang bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Ya, saya kemarin juga ada baca tuh komentar lagi. Di Irabelco senapan paling loyo. Ya nggak tahu versi loyonya tuh gimana. Ya tapi saya terima kasih dibilang loyo nggak apa-apa gitu. Ya. Karena mungkin asumsi loyo tadi setiap orang berbeda. Ada yang bilang 1000 fps masih loyo karena dia biasa bermain senjata api. Kayak saya nembak pakai pistol 9 mili dengan fps pasti di atas 1500 fps speednya. Ya kalau main senapan yang 1000 fps, apalagi ini laras panjang 1000 fps, ya kita bilang loyo. Tapi kita nggak bisa mengatakan senapan itu loyo kalau disandingkan dengan kebutuhan dari penggunaan senapan itu sendiri. Iya. Ya beda. Jadi ya lebih bijak dalam memilah dan memilih sesuai kebutuhan.
kami juga nggak pernah memaksakan teman-teman untuk membela produk kita dengan mengatakan bahwa produk kita produk dewa. Saya katakan malah produk kita bukan produk dewa. Ini produk masih banyak cacat dan lemahnya karena buatan Abel. Gitu loh. Karena buatan manusia. Betul. Gitu. I'm not the God gitu kan. Kita bukan Tuhan. Jadi kita nggak bisa meng-create produk yang perfect. Dan itu adalah kelemahan Irabelco. Nah, kembali lagi ke teman-teman. Ya, tapi di luar itu kan tapi kita ada beberapa model ya Om ya. Khususnya ada di Equar, ada di Pala Taktikal, ada di Gaman, ada di Semar Neo. Jadi balik lagi ke teman-teman semua kebutuhannya apa gitu ya Om ya. Betul. Nah, kayak line up kita nih, misalnya Equar, kita terbitkan Equar itu 2 versi. Ada pakai popor kayu, ya kemudian lagi ada popor yang taktikal. Wah, ini satu lagi. Satu lagi. Nah, ini taktikal semua jadinya. Iya Om. Oke, ini versi Equar ini kan ada taktikal dan popor kayu. Kembali ke selera. Kembali ke selera. Tapi based on data, saya based on data ya, berdasarkan data penjualan di kita, bahwa pencinta senapan taktikal ini cenderung kaum muda, usianya di bawah 30 tahun. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita kan punya KTP, teman-teman. Saya bisa tahu berapa usia teman-teman hari ini berdasarkan itu. Kemudian domisilinya yang menggunakan pala taktikal ini justru kebanyakan malah di kota. Saya juga bingung. Di kota-kota besar ya. Tapi kalau wilayah-wilayah kayak di Sumatera, kemudian di Kalimantan, lebih suka yang klasik. Karena mungkin itu tadi untuk kebutuhan hunting. Iya, betul. Karena katanya lebih ringan. Gitu. Padahal taktikal ini kita bikin versi lebih ringan. Iya. Makanya ini kita kosongin gitu kan. Karena tujuannya biar kalau dibawa ke hutan itu nggak terlalu berat. Ini untuk Equar G3 Taktikal ini senapan paling ringan di Irabelco Om. Beratnya 2,8. Ya, karena tuh waktu itu ada permintaan juga kan, yang dari Om siapa tuh sempat WA ke saya. Kan, Om kalau bisa senapannya diringanin lagi nih Equar buat berburu enak, pakai kayu masih berat. Ya pilihannya ini. Iya. Terus kalau jatuh-jatuh aman, ya sudah ini aja. Nah terus ada lagi kayak senapan pala, tabungnya lebih besar. Ya kan? Ada lagi ini Gaman. Nah kalau ini lebih ke fungsional nih. Kalau misalnya ini kita ngomongin motor aja ya, motor aja. Saya lagi senang motor. Ya. Ini kayak motor trail, motor yang nggak perlu lampu sen, nggak perlu lampu depan istilahnya gitu kan. Ditrondolin tuh enak dilihat dan harus ringan bobotnya. Kalau untuk main terabasan gitu. Nah kalau yang ini buat konsep supermoto, lebih ke style. Penggunaannya di dalam kota lah, lebih ke stylish gitu. Dan lebih banyak setelah saya amatin dan saya tanya teman-teman pengguna Gaman V2, ternyata Gaman V2 ini bukan menjadi senapan yang pertama. Cenderung senapan yang bukan kedua lagi, kedua, ketiga atau keempat. Jadi lebih banyak untuk koleksi. Bukan untuk difungsikan, tapi lebih ke apa ya? Kolektor item. Kolektor item. Untuk yang ini ya, versi ini nih, versi Gaman V2. Karena memang itu didesainnya sama teman-teman dari Pindad langsung, kemudian dihandle sama mereka, dan ini juga sudah dibeli kementerian, bahkan sudah dijadikan merchandise untuk beberapa instansi. Nah, akhirnya kita membuat lagi versi ini, pala yang bisa lebih terjangkau harganya. Kemudian ini bisa digunakan kalau dipakai buat ke hutan atau dipakai buat berburu lah atau terabasan tadi. Lebih enak. Lebih enak. Iya. Nah dari 3 model line up taktikal aja disesuaikan lagi kepada kebutuhannya. Ini lebih banyak dipakai untuk teman-teman yang memang bolak-balik ke hutan sama ke tambak. Iya. Untuk nembak lah. Ini yang sedikit kepengen ada gaya-gayaan di klub nembak. Nah kalau ini malah aneh nih. Gaman ini pasarnya paling aneh. Jarang dipakai untuk berburu. Saya juga bingung, kenapa jarang dipakai untuk berburu? Ternyata lebih banyak untuk koleksian. Awalnya mau digunakan untuk berburu, beli. Terus ketika datang, akhirnya dia bilang, Om ini senapannya. Akhirnya saya masukin lemari aja. Kenapa? Rusak senapannya? Enggak, terlalu sayang Om kalau dipakai ke hutan. Gitu, terlalu sayang untuk dipakai ke hutan. Ibaratnya kalau motor apa ya, kalau yang keren-keren gitu. Ya pokoknya gitu deh. Bahkan kalau teman-teman yang suka terabasan aja lebih seneng pakai misalnya mesin motor lama Geo Pro, ya kan, atau bebek.
dijadiin itu karena dia bilang ini Jadi buat betul. gua lempar-lempar nih kalau lagi Iya. terabasan jatuh gubrak-gubrak nggak masalah. Kalau beli yang terlalu keren justru sayang kan dibanding-banding. Iya. Pasar. Sesuaikan kebutuhan teman-teman, ada di mana, baru pilih model yang tepat. Betul, Om. Gitu. Kalau uangnya banyak, mau koleksi ya boleh, Boleh, monggo. silakan. Gitu John. Oke nih Om, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Om ya. Oh, masih banyak. Oh, terakhir, oke. Iya. Karena udah model-model, kita bahas model lagi nih Om. Dari Om Andi Wardian nih Om. Modelnya ganti dong, jangan itu-itu aja mirip senapan Eropa biar gaul dan berkelas gitu. Modelnya jangan itu aja biar senapan Eropa dan Iya, biar berkelas. mirip senapan Eropa, biar gaul dan berkelas. Iya. Balik lagi nih teman-teman ya, balik lagi. Aduh, saya sebetulnya nggak enak juga sih ngomongnya, Jat. Karena ini based on data lagi. Berdasarkan data yang masuk, usia pengguna Irabelco tuh memang jarang sekali yang umurnya 20-an. Jarang. Iya, jarang. Jarang sekali. Lebih banyak yang beli itu justru umurnya 40 ke atas. 30 sampai 40 lah yang dominasi, tapi 40 ke atasnya juga banyak di beberapa tipe. Terutama di Semar. Di Semar, Equar One, dan Equar G3 yang versi kayu, itu penggunanya rata-rata usia di atas 40. Paling banyak ya, saya ngomongin berdasarkan data. Iya. Berdasarkan data. Setelah saya analisa, bukan analisa doang, ada beberapa yang pick up langsung unitnya ke sini kan. Yang waktu itu dari Lampung, kemudian dari Sukabumi, yang dari Kerawang. Terakhir yang dari Kerawang, kita ngobrol. Ya dia bilang model-model yang seperti itu ya cocok dengan umur dia. Cocok dengan umurnya gitu lah, dengan umurnya. Terus kita tawarin gaman, ini lebih atraktif. Bahkan saya bilang kalau saya produksi model kayak gini nih Om nih, senapan Eropa lah ya. Waktu itu saya ngeliatin tuh model Daystate. Saya ngeliatin lagi model satu lagi apa sih? FX ya, FX Impact. Dia bilang, ah ini sih kayaknya anak muda banget. Gitu, anak muda banget. Dan kalau kita memproduksi dengan model yang anak muda banget tadi, komponennya tuh banyak. Oke. Dan materialnya itu nggak bisa ngasal. Coba deh perhatiin teman-teman, udah berapa banyak senapan yang desainnya seperti itu tapi bermasalah di lapangan. Karena desainnya oke, tapi material yang digunakan nggak proper. Akhirnya banyak trouble unitnya. Saya nggak mau bilang ini produsen A atau B ya, nanti dicek dulu aja di lapangan karena banyak masukan inputan ke saya. Karena penyebabnya salah satunya adalah penggunaan materialnya. Nah, kalau dipaksakan diproduksi dengan harga jual yang tinggi, kita khawatir pasar untuk teman-teman yang di kelas menengah ke bawahnya ini nggak bisa terjangkau. Gitu. Nah, kembali lagi kita bicara segmented pasar. Pasar. Ya. Orang kenapa sih pada beli Ferrari? Padahal kan rodanya cuma 4, tapi harga bisa 5 miliar. Mau dipakai di mana di kota? Bisa tembus maksimum powernya? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Mau dipakai di tol manapun di Indonesia nggak bisa maksimum powernya Ferrari itu. Karena memang lahannya terbatas. Tapi kenapa kok dibeli? Mobilnya nggak enak. Emang dibilang enak? Saya pernah soalnya naikin. Ya speednya iya sih. Waktu tarikan pertama, wut gitu kan. Kita agak jantungan ya. Di situ sensasinya. Tapi kalau getaran mesinnya, kemudian low banget. Saya lebih seneng mobil tinggi. Itu benar-benar ceper. Jadi berasa kayak kita tuh kayak lagi jalan tiarap. Tapi banyak orang yang suka karena desain dan modelnya. Iya. Tapi apakah itu digunakan untuk harian? Enggak. Dan hanya orang-orang tertentu yang mampu untuk membeli kategori mobil mewah seperti itu kan? Iya, betul Om. Gitu, karena bukan digunakan untuk harian. Nah, di pasar Irabelco ini pasar yang kita ini lebih banyak pembelinya ya teman-teman ya. Di usia-usia tadi, rata-rata usianya itu untuk di kategori kayak Equar sendiri itu cenderung malah market atas. Orang-orang yang udah berumur. Iya. Tapi kalau Semar itu masih ke range 30 sampai 40. Berbasis tabung botol itu 30 sampai 40 itu data kita ya, berdasarkan data kita. Itu penggunanya terbanyak. Sementara untuk basic yang model-model pipa gini banyak yang umurnya di atas 40. Tapi ada juga yang anak-anak muda yang senang klasik. Ada. Kemarin tuh terakhir saya cek umurnya 24 tahun. Beli yang Equar G3 klasik. Gitu. Kayaknya itu yang termuda deh seingat saya itu dari data. Karena soalnya kalau kita input data nih teman-teman ya, Iya. begitu di input
tanggal ulang tahun. Makanya gini, kalau teman-teman ada yang ulang tahun, biasanya kita ucapin kan? Iya, betul. Karena kita ada datanya. Kita punya datanya dan secara sistem data itu akan terlihat. Nanti di-maintain sama admin kita untuk diucapkan ulang tahun dan ketahuan nanti kelihatan umur teman-teman tuh berapa. Tapi tenang, kita nggak pernah publikasi itu untuk kepentingan orang lain. Itu kepentingannya ada di kita aja. Nah, berdasarkan dari data itu, akhirnya saya memutuskan untuk ya kita bertahan dengan model yang lama karena permintaan dari penggunanya masih tinggi. Nah, kalau untuk teman-teman yang produsen lain berlomba-lomba untuk membuat banyak model, tapi justru itu jadi bumerang sih menurut saya. Karena resale value, nilai jual kembalinya justru jadi jatuh. Misalnya dia produksi 6 bulan sekali ganti model, 6 bulan sekali ganti model. Otomatis ketika model baru terbit, model yang lama ini dianggap jadi model yang udah ketinggalan. Iya. Orang mau jual lagi harganya jadi kayak banting gitu. Nah, saya pengennya teman-teman yang pakai unit itu harganya masih bisa bertahan agak tinggi lah. Jadi biar sekaligus sebagai nilai investasi. Apalagi di era kayak gini ya mesti cermat-cermat juga sih ngeluarin uang. Ada yang murah, kemarin orangnya datang minta diservis bawa beli punya kita dan dia bawa punyanya sendiri. Saya nggak perlu sebutin mereknya dan ini demi Allah faktanya ada. Ya dia bilang akhirnya saya nyesel juga sih beli yang ini. Saya waktu itu tergiur karena harganya murah, tapi ternyata bolak-balik komplain. Saya kirim bolak-balik ke Bandung nggak beres. Akhirnya minta tolong ke Ocit kan. Ocit minta tolong saya, Om dianalisa dulu nih. Ya udah kita bongkar sama-sama. Saya bilang bagian ini-ininya harus direvisi, diperbaikin. Ya kayak gitu. Saya nggak mau membaguskan produk kita. Saya juga tidak ingin menjelek-jelekan produk orang. Tapi setiap produk itu pasti punya keunggulan dan kelemahan, terutama di bahan material. Ya itu aja teman-teman ya. Saya mohon maaf nih. Saya nggak mau udah bilang apa kayak kita tuh ngecap gitu ya. Apa sih ngecap tuh apa ya? Omongannya over gitu lah ya. Saya lebih senang membahas yang fakta-fakta aja. Gitu teman-teman. Ada lagi? Terakhir. Itu terakhir Om. Oke. Iya. Oke, paling kita tutup aja ya Om ya Q&A di sesi hari ini. Untuk teman-teman semua yang mau bertanya bisa langsung aja di kolom komentar ya. Dan untuk yang tadi saya sebutkan ada Equar G3 dan juga pala taktikal. Untuk stoknya ready dan untuk pala taktikal popor lipat tadi ada potongan harga ya Om ya dari Om Abel langsung nih ada potongan sampai harga, tanggal 15 sampai tanggal 15 potongan harganya Rp350.000. Nah untuk pemesanannya langsung WA ke admin kita aja di 0812 8747 4717. Hanya satu ya nomornya ya, jangan salah gitu. Admin kita hanya satu. Nah, satu lagi kemarin ada yang nanya ke saya tuh di video kemarin cara memperbesar misalnya ruang ledak dan lain-lain. Untuk informasi dan pertanyaan seputar teknis kita punya nomor teleponnya tuh. Iya. Nomor teleponnya berapa? Nanti yang nomor teknisnya di bawah ya, nanti saya tulis aja ya Om ya. Gimana sih lu nggak apa juga? Saya ngurusin barang yang belum jadi soalnya Om. Oke, nanti ditampilin lah di sini sama tim editor kita. Nomor telepon mekanik dan mekanik kita di Depok ya. Sama mekanik kita yang ada di Sumedang. Namanya ada Mas Rudi atau Mas Pur. Nanti kita cantumin di situ. Nah, teman-teman bisa direct langsung ke WA mereka. Misalnya mau nanya, nih gimana cara memperbesar speednya, terus memperbesar ruang ledaknya, atau mau di-upgrade kebutuhannya. Ditanya dulu ke sana, nanti biasanya kalau mereka nggak bisa jawab, mereka juga pasti akan konsul ke saya. Gitu. Soalnya kalau ke saya langsung, saya bukan nggak terima, banyak kok WA yang masuk ke saya. Cuman ya gitu, saya kalau udah kerja tuh handphone pasti saya taruh di meja. Jadi low respon. Takutnya itu doang sih, low respon. Nanti teman-teman ngerasa kayak saya nggak ngelayanin, padahal bukan saya nggak ngelayanin. Ya kadang saya mohon maaf itu aja sih. Belum lagi kalau misalnya ada tamu datang, saya harus nemenin tamu. Gitu teman-teman ya, mohon maaf sekali. Ya, oke Om ya, paling kita akhiri saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Saya Anjar dan saya Nurman Abel Wahyudi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.